Salam adik-adik semua. Hari ini kita kembali bersukacita dalam Tuhan ya, kita semua. Karena kebaikan Tuhan kita berjumpa kembali lewat acara sekolah minggu pada hari ini. Nah, adik-adik semua sudah naik kelas semua ya. Ada juga kalian mungkin yang udah lulus dan terus akan melanjutkan sekolah ke SMP ya. Nah, kita bersyukur semua itu karena kebaikan Tuhan atas hidup kita ya. Karena kalau dengan kekuatan kita, dengan kepandaian kita nggak bisa kita meraih semuanya itu ya. Nah, hari ini kita akan belajar kembali firman Tuhan. Semuanya disiapkan Alkitabnya ya. Kita akan baca sama-sama firman Tuhan ini supaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Nah, kita buka Alkitab kita dalam Matius pada pasal 22 mulai ayat 34 sampai yang ke-40. Sekali lagi kita ulang, Matius pasal 22 ayat 34 sampai ke-40. Tema perikopnya adalah hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Nah, suatu hari adik-adik berkumpul orang-orang Farisi atau ahli-ahli Taurat dan bertanya kepada Tuhan Yesus. Tujuannya supaya orang-orang Farisi ini mencobai Tuhan. Apakah Tuhan bisa menjawab dengan jelas pertanyaan mereka? Pertanyaannya adalah hukum mana yang terutama dalam hukum Taurat? Nah, kemudian Tuhan Yesus menjawab dengan baik, dengan benar sekali, bahwa hukum yang terutama adalah yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Tuhan, adalah kasihilah sesamamu manusia. Nah, hari ini kita belajar tentang kasih dalam keluarga. Kalau tadi Tuhan bilang hukum yang terutama itu yang pertama kasihilah Tuhan Allahmu, yang kedua kasihilah sesamamu. Sesamamu termasuk di dalam keluarga kita, antara kita dengan orang tua kita, atau juga kita dengan saudara-saudara kita yang lain, termasuk kakak, termasuk adik. Nah, itu artinya kasih dalam keluarga. Atau dalam bahasa aslinya, kasih dalam keluarga itu adalah storge, yaitu kasih hubungan antara orang tua dengan anak-anak yang ada dalam keluarga itu ya. Jadi kita harus mengasihi atau saling mengasihi di dalam keluarga kita masing-masing. Di sini adik-adik punya semua orang tua ya, ada ya. Ayah, ibu, ada ya, ada yang punya kakak, ada yang punya adik. Nah, kita harus saling mengasihi di dalam keluarga kita. Atau bahasa aslinya adalah storge, kasih dalam keluarga. Nah, gimana caranya supaya storge ini terjadi di dalam keluarga kita masing-masing? Artinya, kita harus saling mengasihi. Orang tua mengasihi anak-anak, dan kita sebagai anak-anak harus mengasihi orang tua kita, yaitu ayah dan ibu kita. Nah, yang harus kita lakukan kalau kita mengasihi
keluarga kita atau orang tua kita adalah, maka yang pertama kita harus taat kepada orang tua kita. Ayo Pak adik-adik, yang pertama adalah kita harus taat kepada orang tua kita. Taat artinya tidak melawan orang tua kita. Jadi semua perintah orang tua kita, baik itu ayah maupun ibu yang memerintahkan kita, harus kita lakukan. Kita percaya orang tua kita adalah memerintah yang baik. Gak mungkin orang tua kita nyuruh hal-hal yang jahat, hal-hal yang buruk. Kalau orang tua kita menyuruh hal-hal yang buruk, gak usah kita lakukan, gak apa-apa. Tetapi kita percaya ya, orang tua kita selalu menyuruh kita, mengarahkan kita kepada hal-hal yang baik, hal-hal yang untuk kebenaran yang kita lakukan. Jadi kita harus taat kepada setiap perintah kedua orang tua kita. Kita jangan melawan, gak boleh. Siapa di sini ada yang pernah melawan orang tua? Gak ada ya. Sebab itu kita harus taat kepada orang tua. Jangan pernah melawan orang tua, ya. Jangan pernah menyakiti hati orang tua kita. Karena orang tua kita adalah anugerah yang Tuhan berikan untuk kita semua. Sehingga kita menjadi anak-anak dari kedua orang tua kita, ya. Jadi yang pertama adalah kita harus taat kepada orang tua kita, artinya tidak melawan. Kita juga harus menghormati kedua orang tua kita. Gak boleh kita menghina, gak boleh kita mengolok-olokkan orang tua kita, ngata-ngatain orang tua kita, gak boleh seperti itu, ya. Jadi storge ini adalah yang pertama harus taat kepada orang tua, tidak melawan, ya. Kita harus menghormati, kita harus menjadi anak yang penurut dalam keluarga, ya. Diperintahkan apa oleh orang tua kita, turuti, supaya kita juga menyenangkan hati orang tua kita. Karena kan kita telah dipelihara orang tua kita, ya, telah dibimbing sampai hari ini. Adik-adik semua ada karena orang tua kita yang telah merawat kita sejak lahir, ya, sampai hari ini, mengurus kita, menolong kita, semuanya, ya, orang tua kita kebaikannya luar biasa dalam hidup kita. Sebab itu adalah kita harus taat kepada orang tua kita. Jangan melawan, jangan tidak menghormati, ya, tapi harus menghormati, harus menjadi anak-anak yang penurut. Itu yang harus kita lakukan, ya, sebagai kita taat kepada orang tua kita. Nah, yang kedua storge adalah berbicara tentang mau bekerja sama. Ini storge. Artinya kita ada dalam keluarga kita masing-masing sebagai anak-anak, ya. Kita harus mau bekerja sama dengan orang tua kita. Artinya bekerja sama membantu orang tua kita. Apa yang harus kita kerjakan di rumah harus kita kerjakan, ya. Apa yang diperintahkan oleh orang tua kita, membantu mereka. Mungkin orang tua kita sudah capek satu hari, ya, bekerja dengan lelah, ngurus kita. Nah, bagian kita adik-adik juga, ya, harus membantu kedua orang tua kita supaya mereka juga tidak terlalu lelah. Mereka terbantu karena kegiatan-kegiatan yang cukup melelahkan buat kedua orang tua kita. Kita bantu, itu namanya storge, ya. Mau bekerja sama, membantu melakukan tugas-tugas kita. Apa kira-kira tugas adik-adik nih di rumah, ya? Harus kita lakukan. Jangan semuanya diserahkan sama ayah atau semuanya diserahkan sama ibu. Kita hanya nonton TV, mulai dari bangun tidur sampai nanti mau tidur lagi di depan TV terus. Wah, ini nggak boleh. Ini bukan anak yang baik. Tapi anak yang baik adalah harus membantu orang tuanya mengerjakan apa aja. Ya, bisa nyapu, sapu lah. Ya, bisa cuci piring lah. Ya, itu bisa dikerjakan. Ini artinya kita sedang membantu kedua orang tua kita, ya. Mau bekerja sama, kita bisa lakukan. Ini malah yang ringan-ringan, gak usah yang terlalu berat-berat, gitu, ya. Angkat-angkat yang berat, angkat
karung 100 kilo nggak usah, nggak kuat itu. Tapi yang ringan-ringan bisa minimal ya. Bangun tidur, membereskan tempat tidur, itu tugas kita. Jangan bangun tidur langsung nonton TV, tapi bangun tidur mulai beres-beres, bantu di rumah nyapu, cuci piring, dan banyak hal yang bisa adik-adik lakukan untuk membantu, untuk kerjasama dengan orang tua, dengan saudara-saudara yang lain, dengan kakak, dengan adik-adik kita. Kita harus melakukan tugas-tugas kita setiap hari ya. Dan jadilah anak yang rajin. Jangan jadi anak yang malas ya. Kalau jadi anak yang rajin itu pasti disayang orang tua. Sebaliknya, kalau kita menjadi anak-anak yang malas, wah, ini orang tua kita menjadi nggak terlalu suka sama kita ya. Jadi biarlah kita menjadi anak-anak yang rajin di dalam keluarga kita. Lakukan semua tugas pekerjaan kita, tanggung jawab kita selesaikan. Kalau mungkin pulang dari belajar di rumah sekarang, lakukan itu dengan baik, dengan serius. Dan kita sedang melakukan namanya kasih di dalam keluarga atau storge tadi. Mau bekerja sama dengan orang tua kita, juga dengan kakak, dengan adik-adik kita. Mari kita bantu bersama-sama. Karena pekerjaan yang dilakukan kerjasama akan menjadi ringan, akan menjadi mudah. Kalau kita mengerjakan segala sesuatu sendiri, wah nanti repot ya, kita kecapean sendiri. Tapi waktu kita kerjasama dalam keluarga, diselesaikan semuanya kerja dengan baik, dan hasilnya juga akan lebih baik dan semua terasa lebih ringan ya. Dan yang ketiga, yang terakhir storge itu kasih dalam keluarga adalah mari melakukan yang baik di keluarga itu ya. Jadi adik-adik yang ketiga harus melakukan hal-hal yang baik. Apa itu hal-hal yang baik? Kita harus sopan kepada kedua orang tua kita ya. Mungkin juga kepada kakak adik kita harus sopan kepada mereka ya. Tunjukkan bahwa kita adalah anak-anak sekolah minggu. Kita harus tunjukkan kepada keluarga kita, kepada orang tua kita, bahwa kita adalah murid-murid Tuhan, orang percaya kepada Tuhan. Jadi harus sopan ya. Etikanya itu harus sopan ya. Juga harus ramah. Artinya perkataan-perkataan kita jaga mulut kita. Jangan seperti anak-anak yang nggak kenal Tuhan gitu ya. Mereka ngomongnya asal-asalan aja gitu ya. Mereka nyinggung orang, mereka ngatain orang, mereka olok-olok Tuhan. Wah, anak Tuhan nggak boleh seperti itu ya. Kita harus menjaga mulut kita. Kita harus menjaga ucapan kita supaya ucapan kita tidak menyakiti orang, tidak menyinggung orang. Ya, kita harus belajar nih adik-adik di rumah ya. Kita harus melakukan yang baik, sopan, ramah. Juga jangan lupa kalau kita melakukan yang baik, artinya kita harus mendoakan ya. Doakan ayah ibu kita, doakan kakak adik-adik kita. Siapa di sini yang suka mendoakan orang tuanya? Iya. Kita harus belajar ya mulai hari ini untuk mendoakan kedua orang tua kita maupun saudara-saudara kita yang lain. Kita doakan supaya Tuhan memberkati kedua orang tua kita ya, supaya Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesehatan senantiasa. Kalau orang tua kita sehat, kita juga semuanya ikut senang. Coba bayangkan kalau orang tua kita sakit, pasti kita juga akan kena pengaruh ya, ada dampaknya. Itu sebabnya kita harus selalu mendoakan kedua orang tua kita supaya orang tua kita tetap sehat, tetap kuat, dan semakin diberkati oleh Tuhan ya, sehingga keluarga kita semuanya boleh semakin percaya dan setia kepada Tuhan ya. Itu sebabnya biarlah hari ini firman Tuhan yang Kak Yosef sampaikan, kasih dalam keluarga. Kita harus melakukan
kasih kita dalam keluarga kita, sebagaimana Tuhan Yesus tadi jelaskan kepada orang-orang Farisi, bahwa juga harus mengasihi sesama kita, khususnya dalam keluarga kita, untuk mengasihi kedua orang tua kita, juga kakak mungkin dan adik-adik kita. Ya, amin. Tuhan memberkati. Untuk ayat hafalan yaitu dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang keempat. Ya, sekali lagi, ayo saya ulang. Ayat hafalannya adalah 1 Korintus pasal 13 ayat yang keempat. Ya, nanti dihafal ya di rumah dengan baik. Tuhan memberkati, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini kami sudah mendengar firman-Mu. Kami harus melakukan kasih dalam keluarga kami masing-masing, yaitu kasih storge ya Tuhan. Biar kiranya hamba berdoa, beri kemampuan lewat Roh-Mu yang kudus bagi setiap anak-anak-Mu, biar mereka melakukan kasih dengan sungguh-sungguh dalam keluarga mereka, sehingga anak-anak-Mu boleh menjadi contoh, boleh menjadi terang, boleh menjadi teladan dalam keluarga mereka masing-masing, sehingga mereka menjadi berkat bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur, menyerahkan setiap anak-anak-Mu ke dalam tangan. Kami berdoa, haleluya, amin.